Upacara HUT ke-79 Republik Indonesia akan digelar untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024. Untuk pertama kalinya pula, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka akan bertugas di IKN. Hingga 79 tahun Indonesia berdiri, Paskibraka menjadi komponen penting dan tak bisa lepas dari upacara peringatan proklamasi. Seperti apa sih sejarah awal Paskibraka di Indonesia? Sejatinya Paskibraka memiliki sejarah panjang, sepanjang usia Republik Indonesia. Tak sekadar menaikkan dan menurunkan bendera, Paskibraka kental dengan penanaman nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1946 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Mutahar mengusulkan proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Pada masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1967, Hussein Mutahar yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Urusan Pemuda dan Pramuka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipanggil oleh Presiden Soeharto untuk kembali mengurus Paskibraka. Sejak saat itu pula, pasukan pengibar terdiri dari 3 kelompok, yakni kelompok 17 sebagai pengiring depan, kelompok 8 sebagai pembawa bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal. 3 kelompok tersebut merupakan simbol tanggal proklamasi Indonesia. Meski gagasan Paskibraka sudah ada sejak 1946, tapi saat itu belum dikenal istilah Paskibraka. Lantas kapan penyebutan nama Paskibraka ini digunakan? Penamaan Paskibraka baru muncul pada 1973. Tokoh yang mengusulkan nama Paskibraka adalah Idik Sulaiman, yang merupakan pembina pasukan pengibar bendera. Kala itu, Idik mengusulkan nama pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Pasukan yang terdiri dari siswa-siswi SMA atau sederajat ini dipilih melalui seleksi ketat dari seluruh Indonesia yang kemudian terus berlanjut hingga saat ini. Saat ini menjadi anggota Paskibraka tak hanya sekadar menjadi petugas pengibar bendera, tapi juga mendapat banyak manfaat. Apa aja sih hal yang bisa didapatkan jika menjadi anggota Paskibraka? Setiap tahunnya, ada sebanyak 76 anggota Paskibraka yang direkrut. Mereka berasal dari 38 provinsi di Indonesia dan merupakan putra-putri terbaik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka, pembentukan Paskibraka tak disiapkan sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada peringatan HUT Kemerdekaan RI. Program ini sekaligus menjadi pengadilan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Sistem pembinaan dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan terdiri dari pembelajaran aktif ideologi Pancasila dan pemantapan nilai wawasan kebangsaan. Selain itu, pelatihan terdiri dari pelatihan kepemimpinan dan pelatihan baris berbaris, serta pengasuhan untuk membentuk generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Pola pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebangsaan, sehingga Paskibraka siap menjadi calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila. Menjadi anggota Paskibraka tentu menjadi kebanggaan khusus, apalagi tahun ini merupakan pertama kalinya upacara 17-an digelar di IKN. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah tertarik untuk menjadi anggota Paskibraka? Atau pernah punya pengalaman jadi anggota Paskibraka?